Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhat thulab wa talibat, para santri maupun santriwati kelas 8 yang ana cintai karena Allah, rahimakumullah. Nah, kita masuk di pelajaran fikih di pelajaran ketiga tentang haji dan umrah. Telah berlalu pembahasan tentang puasa, kemudian sampai terakhirnya i'tikaf, Lailatul Qadar, kemudian i'tikaf. Kita kemudian masuk ke ibadah haji dan umrah. Nah, dalam haji nanti ada keutamaan, kemudian syarat-syaratnya, dan seterusnya kita pelajari di pelajaran ketiga ini. Kita masuk ke definisi haji dan juga definisi umrah. Haji itu secara bahasa bermaksud menuju, punya tujuan kemana gitu. Itu secara bahasa. Kalau umrah secara bahasa itu ziarah, ziarah saja. Secara istilah, haji adalah bermaksud menuju Makkah pada waktu tertentu untuk melakukan ibadah atau manasik secara khusus. Ya, jadi maksud tujuannya adalah menuju Makkah, kemudian waktunya tertentu di bulan-bulan haji saja. Ya, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ini bulan-bulan haji. Dan untuk melakukan ibadah atau manasik secara khusus, ya, pada tanggal-tanggalnya ada manasik secara khusus, ya. Ada nanti mabit di Mina, wukuf di Arafah, ya, kemudian ya, ziarah di Muzdalifah, lempar jumrah, dan seterusnya. Ini manasik secara khusus. Kalau umrah secara istilah adalah menziarahi Masjidil Haram. Ya, kalau tadi haji bermaksud menuju Mekah karena nanti tidak hanya di Masjidil Haram. Ya, kalau umrah ini menziarahi Masjidil Haram. Waktunya kapan? Ya, tidak ada batas ketentuannya. Waktunya kapan saja. Dan maksudnya adalah untuk melakukan ibadah manasik secara khusus. Sama ada manasik khusus umrah. Nah, ibadah-ibadah umrah itu apa saja? Ya, nanti disebutkan. Kalau umrah itu hanya ya ihram, tawaf, sa'i, tahallul gitu saja. Ihram pakai baju itu, kalau laki-laki seperti ya seperti sarung atau seperti handuk, ya, 2 lembar, satu untuk sarung, satu untuk selendang. Kalau putri ya pakaiannya ya biasa, yang penting longgar, ya, tidak sempit, dan juga tidak mengundang fitnah. Boleh putih, boleh hitam, yang jelas tidak mengundang fitnah. Ini secara definisi haji maupun umrah. Kemudian kedudukan haji. Ini halaman 14 ya dalam buku. Jelas haji ini adalah di antara rukun dari rukun Islam. Allah mewajibkan haji atas hamba-hambanya. Allah berfirman, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin." Ya, mengerjakan haji itu kewajiban manusia terhadap Allah. Siapa yang wajib mengerjakan itu? Yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ya, man istata'a ilaihi sabila, siapa yang mempunyai kemampuan
untuk melakukan perjalanan ke Baitullah. Kemampuannya apa? Secara fisik maupun materi. Fisik, badannya sehat, bisa nanti melakukan tawaf, sa'i, wukuf, dan seterusnya. Secara materi punya biaya untuk ke sana, naik pesawat, kemudian ya punya bekal, kemudian ya kalau dia sudah berkeluarga berarti dia mempunyai ya tabungan untuk keluarga yang ditinggal di rumah. Ini man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Ini barang siapa yang mengingkari kewajiban haji ini, padahal dia mampu tapi ternyata dia mengingkari kewajiban haji ini. Fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Surat Ali Imran ayat 97. Dihafal ya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Nabi SAW bersabda, ini jelas ya, tentang rukun Islam itu. Bunyal Islamu ala khamsin, sampai ya perkataan beliau hajjul baiti man hajjul baitillahil haram. Bunyal Islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, iqamatus shalah, wa ita'iz zakah, wa shaum Ramadan, wa hajjal baitillahil haram. Maka wajib bagi seorang muslim untuk bersegera melaksanakan rukun ini ketika dia memiliki kemampuan. Ya, kalau di Indonesia mungkin dia mampu segera untuk daftar, karena nanti akan menunggu lama sekali pula. Dia mampu memiliki bekal fisik maupun materi, hendaknya dia segera daftar untuk haji. Hendaknya dia berhati-hati dari menunda dan mengakhirkannya, karena hal tersebut merupakan bentuk meremehkan dan menyia-nyiakan. Nah, jelas haji ini wajib bagi yang mampu. Hukumnya jelas ya, haji dan umrah diwajibkan hanya sekali seumur hidup. Ya, bahwasanya dalil kok kewajibannya hanya sekali dalam seumur hidup. Ya, ini keterangannya di sini. Haji diwajibkan pada tahun ke-9 Hijriah, dan Nabi hanya melakukan haji sekali, yaitu haji wada, haji perpisahan. Nah, kemudian keutamaannya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq kharaja min dzunubihi kayaumi waladathu ummuh. Barang siapa yang haji walam yarfuth, dan dia tidak melakukan rofath. Rofath itu apa? Mengucap ucapan yang kotor ya. Walam yafsuq, dan tidak melakukan kefasikan atau maksiat, maka dia akan kharaja min dzunubihi, keluar dari dosa-dosanya seperti ketika dia dilahirkan oleh ibunya, kayaumi waladathu ummuh. Jadi keutamaannya adalah menghapus dosa-dosa. Kemudian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu hajazaun illal jannah. Umrah sampai umrah berikutnya merupakan penghapus dosa yang dilakukan di antara keduanya. Di umrah yang pertama ke umrah yang kedua, kalau mampu 2 kali, kalau mampu lebih dari 1 kali. Ya, antara yang pertama dan yang kedua sebagai penghapus dosa di antara keduanya. Kemudian haji wal hajjul mabrur, dan haji mabrur ya, tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Ya, haji yang baik, mabrur, yang diterima
Ya, setelah haji dia benar-benar ya, benar-benar seperti dia bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku penuhi panggilanmu. Ya, ini tauhid, berarti setiap perintah Allah ya dia penuhi untuk dia kerjakan, setiap larangan Allah dia penuhi untuk dia tinggalkan. Ya, haji yang mabrur itu ditandai setelah pulang berhaji ya, dia lebih baik lagi dari sebelumnya, mentauhidkan Allah ya, tambah keimanan dan ketakwaan dia terhadap Allah Subhanahu wa taala. Al-hajju mabrur. Hikmahnya disyariatkan haji ini ya jelas, yaitu menghapuskan dosa bagi orang yang melakukannya. Kemudian juga disyariatkan haji ini adalah hikmahnya adalah nah, yang jelas hikmah di antara terbesarnya adalah dia diampuni dosanya. Kemudian kita cari referensi yang lain di Al-Manhaj RID, banyak sekali hikmah-hikmahnya ya. Kita baca saja. Di antara hikmah disyariatkannya ibadah haji adalah mengikhlaskan seluruh ibadah semata-mata untuk Allah. Sebagaimana seorang bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya. Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. La syarika lak labbaik, la syarika laka labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini berarti mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Kemudian juga di antara hikmah adalah menyambut seruan Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail. Sebagaimana firman Allah, wa adzin finnas bil hajj. Ya, setelah Nabi Ibrahim SAW diperintahkan Allah mendirikan Ka'bah, ya, Allah perintahkan untuk memanggil manusia agar berhaji. Wa adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amik. Maka mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Ada juga yang mengendarai unta yang kurus yang datang dari segenap penjuru yang jauh. Ya. Ada yang mengendarai unta, ada yang berjalan kaki. Ya. Dan alhamdulillah sekarang transportasi semakin canggih, mengendarai pesawat. Kemudian juga adalah di antara hikmahnya bisa saling mengenal dan saling menasihati. Karena di ibadah haji ataupun umrah datang dari segala penjuru, dari seluruh penjuru dunia datang menuju Makkah, menuju Masjidil Haram. Maka di sana akan saling mengenal. Ya. Juga diantaranya saling menasihati, karena di sana banyak sekali ulama di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Maka orang yang bisa mengambil manfaat yang banyak adalah orang yang bisa duduk, ya, bersimpuh menuntut ilmu di sana. Kalaupun tidak bisa bahasa Indonesia, ada pula alhamdulillah sekarang dai-dai Indonesia yang ditugaskan untuk memberikan taklim di Masjid Nabawi. Di antara hikmahnya juga adalah bisa mempelajari agama Allah. Ya, jelas ini tadi ya, kalau dia mau dia berduduk bermajelis dengan para ulama, baik ulama Saudi, ulama
Mekah, Madinah maupun ulama Indonesia yang ditugaskan di sana. Kemudian juga di antara hikmahnya adalah memperbanyak ketaatan, ya, dari tawaf. Kemudian juga qiraatul Quran, tasbih, tahlil, dzikir di sana insya Allah, ya, aura ataupun momennya itu sangat pas untuk seorang itu memperbanyak ketaatan, ya, karena orang-orang semuanya sibuk, terutamanya doa agar perjalanannya tidak sia-sia, agar uang yang dikeluarkannya untuk umrah maupun haji ini tidak sia-sia. Maka mereka banyak berdoa agar amalan ibadahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak berzikir, banyak bertahlil, bertasbih, membaca Quran dan seterusnya. Ini adalah momen untuk memperbanyak ketaatan dan sebagainya. Bisa dicari referensi yang lain di kajian-kajian maupun artikel-artikel yang lain, ya, tentang hikmah disyariatkannya haji ini. Kemudian kita lanjutkan di antara syarat haji dan umrah. Ya, syarat haji dan umrah. Yang pertama adalah Islam. Maka tidak wajib bagi orang kafir dan tidak sah. Haji orang kafir itu tidak sah. Yang pertama Islam. Kemudian berakal. Maka tidak wajib bagi orang gila. Balik. Ya, maka tidak wajib bagi anak kecil. Jika dia melakukan haji, maka hajinya sah, tetapi tidak dianggap sebagai haji dalam Islam dan hanya sebagai haji sunnah. Jadi dia masih memiliki kewajiban haji kalau dia mampu nanti ketika sudah balik, sudah dewasa. Hal tersebut berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Dia berkata, ada seorang wanita mengangkat bayi seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah baginya haji?" Jawabnya, "Iya." Tapi yang dimaksud adalah haji sunnah dan bagimu pahala. Nanti ketika sudah balik mampu, dia masih memiliki kewajiban haji. Kemudian yang keempat adalah merdeka. Maka tidak wajib bagi seorang budak, ya, dia harus minta izin kalau pergi haji pada majikannya, ya, kepada yang memilikinya, ya. Merdeka ini. Yang kelima adalah kemampuan, yaitu perbekalan dan kendaraan. Perbekalan itu contohnya makanan, minuman, pakaian, ya, dan harta. Kendaraan apa yang dikendarai seperti mobil, pesawat, terbang, atau kapal. Ini mampu. Jadi syaratnya dia Islam, berakal, balik, merdeka, dan mampu. Dan bagi wanita ada syarat tambahan yang keenam, yaitu adanya mahram. Mahram itu siapa? Mahram wanita itu suaminya, ya, atau mahram dari kerabatnya seperti bapaknya, putranya, pamannya, paman dari bapaknya, paman dari ibu, dan yang semisalnya, atau mahram dari sepersusuan seperti saudara laki-laki sepersusuan. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la tusafir al-mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita berpergian kecuali bersama mahram. Wala yadkhulu 'alaiha rajulun illa wa ma'aha mahram. Ya, jelas, ya. Tidak boleh wanita bepergian kecuali bersama mahram. Faqala rajulun ya Rasulullah, ya Rasulullah. Maka berdirilah seorang sambil bertanya, wahai Rasulullah, inni uridu an akhruja fi jaishin kadza wa kadza. Sesungguhnya aku ini diwajibkan untuk perang ini dan itu. Wa imraati turidul hajj, dan istriku ingin haji. Faqala ukhruj ma'aka. Maka Rasulullah SAW bersabda, pergilah dan berhajilah engkau bersama istrimu. Ini padahal dia akan melakukan peperangan, perang ini dan itu.
Tapi di sisi lain istrinya ingin haji. Maka Rasulullah SAW bersabda, pergilah dan berhajilah engkau bersama istrimu. Nah, ya mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari di bab haji dan umrah. Insya Allah kita lanjutkan di pelajaran berikutnya. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, banyak khilafnya dari saya pribadi. Saya beristighfar pada Allah, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah haji sebagai rukun Islam kelima